Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Bu Ina akan membahas materi dua segitiga yang kongruen. Oke, apa sih dua segitiga yang kongruen? Yang pertama yaitu segitiga-segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya. Itu jadi ingat, bentuknya sama dan sebangun. Oke. Yang kedua, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Nah, terus yang kedua itu sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Oke, paham ya? Nah, misalkan kayak gini, ini ada gambarnya. Yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat AC di sini ya, yang pertama dulu. AC itu bersesuaian dengan PR ya, PR. Nah, terus yang kedua AB bersesuaian dengan AB itu bersesuaian dengan PQ ya, dia sama panjangnya dengan PQ. Nah, terus BC itu sama dengan QR. Nah, ini jadi sisi-sisinya sama panjang. Nah, bagaimana dengan sudutnya yang ini ya? Sudutnya, untuk yang sudutnya apa? Sudut A. Sudut A sama dengan sudut P yang A ini. Sudut A ini sama dengan sudut P ini ya. Nah, ini. Nah, terus sudut apa lagi? Sudut B. Sudut B ini berarti sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q. Nah, terus satu lagi. Sudut R. Nah, yang ini. Sudut R berarti sama dengan sudut sudut R sama dengan sudut yang ini ya, yang C ya. Sudut C. Oke, paham ya? Oke, sekarang syarat segitiga yang kongruen. Ayo, apa aja syaratnya ya? Kita perhatikan. Yang pertama itu sisi. Maksudnya apa? Jadi, ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Nah, di sini ada gambar. Sekarang kita buktikan dengan syarat sisi ya. Kalau kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, bisa dilihat di sini. Sisi AB itu sama dengan sisi DE ya. Nah, ini lihat. Kenapa ini? Tandanya ini ya. Nah, terus apa lagi di situ? BC sekarang. BC-nya dia sama panjang dengan apa? Nah, ini yang BC. Nah, BC sama panjang dengan EF ya. Ini lihat 2 garis 2, yang EF juga garis 2. Terus yang terakhir apa? CA. CA-nya gimana? Sama panjang dengan E. Nah, ini ya. FD. Nah, sama panjang dengan FD. Jadi, kalau ketiga sisinya sudah sama panjang, maka dua buah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Oke, paham ya? Nah, sekarang syarat yang kedua, sisi sudut sisi. Jadi, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apit yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya ya. Gambar dua segitiga D segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga KLM. Lihat syaratnya apa? Sisi sudut sisi. Sisi ini ya. Sisi yang bersesuaian. Jadi sisi DE sama dengan sisi KL. Terus apa lagi? Ini ya. Sisi DF bersesuaian dengan sisi KM. Sisi DF sama dengan sisi KM. Nah, sekarang apa lagi? Sudut. Lihat yang sudut yang ini. Sudut yang diapit oleh dua buah sisi ya. Jadi sudut apa yang sama? Sudut D sama dengan sudut K. Nah, jadi dua buah segitiga
segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga KLM, yaitu syaratnya sudah terpenuhi ya. Syaratnya adalah sisi, sudut, sisi. Nah, syarat yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Maksudnya apa? Jadi dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama. Nah, perhatikan gambarnya ya di sini ya. Sudut, sisi, sudut. Nah, ini sudut, sudut. Nah, ini ya, sudut A sama dengan sudut D. Jadi sudut A sama dengan sudut D. Terus apa lagi? Sudut, dua buah sudut ya, ini. Sudut B, sudut B-nya sama nih dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut E ya. Nah, selanjutnya apa? Sisi yang menghubungkan dua buah titik ini ya berarti ya. Nah, sisi ini. Sisi AB ini menghubungkan dua buah titik sudut A dan titik sudut B. Jadi sisi AB sama dengan sisi apa ini yang satu lagi? Sisi DE, sisi DE ya. Nah, ini. Jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF ya. Oke, perhatikan ini. Sudut A bersesuaian dengan sudut D. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Dan sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Oke, paham ya sekarang ya. Jadi cara membuktikan dua buah segitiga itu adalah kongruen. Yang pertama adalah ketiga sisinya sama. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Dan yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Oh ya, itu salah satu aja ya. Nggak perlu tiga-tiganya kalian cari. Jadi salah satu aja. Kalau salah satu sudah ketemu ya udah langsung aja dikerjakan. Oke? Oke, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Yang A. Pertama, buktikan bahwa segitiga AEC dan segitiga DEB adalah kongruen. Yang kedua, tuliskan pasangan sisi yang sama panjang. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Kita akan membuktikan dua buah segitiga ini adalah kongruen. Yang pertama-tama kita lihat dulu apa yang bisa kalian lihat di sini apa. Oke, yang pertama dari sini dulu ya. Nah, ini dulu yang bisa kalian lihat adalah sudutnya dulu. Dilihat sudut apa di situ. Sudut A ya, ini ya. Nah, lihat di sini. Sudut A ini sama dengan sudut B ya, ini ya. Nah, ini diketahui nih sudut A-nya sama dengan sudut B. Jadi sudut A itu sama dengan sudut B. Oke, diketahui nih ya. Diketahui. Nah, sekarang apalagi? Dilihat yang E-nya ini. Sudut E ini adalah sama. Kenapa sama? Dibilang sama karena dia adalah bertolak belakang. Jadi sudut E ini adalah sama ya. Jadi sudut apa itu? Sudut AEC sama dengan sudut DEB. Kenapa bisa sama? Karena dia adalah bertolak belakang. Nah, sekarang apalagi yang diketahui di sini? Oke, lihat ini ya, panjang sisi ini. Panjang sisi AE itu sama dengan panjang sisi BE. Jadi panjang sisi AE sama dengan panjang sisi BE. Kenapa bisa sama? Karena diketahui ya. Nah, jadi segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga DEB. Dia terbukti ya.
terbukti. Oke. Nah, sekarang untuk yang B. Nih untuk yang A. Jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Tulislah pasangan sisi-sisi yang sama panjang. Nah, kita tulis. Yang pertama apa yang udah diketahui dulu di sini? AE ya. AE sama dengan tadi apa? B. Terus apa lagi? Habis AE terus apa lagi? Nah, setelah AE adalah ED. ED itu sama dengan EC. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, ini yang sejajar ini nih. Nah, ini ya. AC dengan AC sama dengan BD. Oke, paham kan? Contoh soal kedua ya. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar segitiga ABC. Dia sama kaki. Dengan panjang AC sama dengan BC. Buktikan segitiga ACP dan BCQ adalah kongruen. Jadi kita akan membuktikan. Jadi membuktikan segitiga ACP itu kongruen dengan segitiga BCQ ya. Nah, dilihat di sini. Yang mana dulu yang diketahui? Dilihat ya yang diketahui apa. Nih, yang pertama ini dulu nih. Panjang AC sama dengan panjang BC. Jadi AC sama dengan BC. Kenapa? Karena diketahui ya. Diketahui dia. Nah, terus yang kedua apa lagi? Selain sisinya, sekarang diperhatikan coba sudutnya. Ya, sudut ini nih. Nah, sudut C-nya ini. Sudut C ini kan sudut ACP itu sudut ACP itu berhimpit, lihat, dengan sudut BCQ. Dia nempel ya. Jadi sama dia. Sudut BCQ. Dia nempel. Jadi sudut segitiga ACP ini nempel dengan segitiga BCQ. Maka sudut C-nya adalah sama ya. Jadi kenapa sama? Karena berhimpit. Nah, terus apa lagi yang kedua, yang ketiga dilihat. Selain sudut sisi yang tadi. Coba diperhatikan lagi apalagi yang sama. Nah, sudut ini nih, lihat di sini. Nah, ini diperhatikan ya. Sudut yang ini. Nah, ini. Ini sudut apa ini? Nah, kalau di sini kan membentuk garis nih. Garis ini ya, BPC diperhatikan. BPC ini dibelah dengan garis tinggi ini. Nah, kalau di sini siku-siku, sebelahnya berarti berapa? Berapa? Ya, sama ya, sama-sama siku-siku ya. Nah, jadi sudut APC sama dengan sudut apa? Nah, yang ini. Nah, ini kan sama juga nih. Di sini sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau di sini 90 derajat, yang ini juga sama nih, karena kan di sebelahnya siku-siku. Nah, ini juga. Nah, ini adalah 90 derajat. Jadi sama-sama siku-siku ya. Sama dengan sudut BQC adalah siku-siku. Oke. Sekali lagi Bu Ina jelasin yang P-nya ini ya. Sudut P kenapa didapat 90 derajat? Karena ini dibelah nih. Ini kan garis lurus dibelah dengan 90 derajat. Jadi sisanya berapa? Sisanya jadi 180 derajat dikurang 90. Dapat 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan sudut yang di Q. Yang di Q juga sama. Garis lurus, garis AC dibelah dengan garis PQ berpotongan ya. Ini dipotong nih. Jadi kalau di sebelah kiri 90 derajat, kanannya juga 90 derajat. Nah, ini kan sudutnya udah sama nih 90 derajat. Jadi sama ya. Nah, jadi segitiga ACP dan segitiga BCQ menurut syarat-syarat yang tadi kita cari adalah kongruen. Terbukti ya. Terbukti kongruen. Oke. Nah, cara menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga kongruen yang pertama adalah menentukan sisi-sisinya terlebih dahulu ya. Kita tentukan sisi-sisinya yang sama panjang.
Terus yang kedua, menentukan sudut-sudutnya yang sama besar. Nah, yang ketiga, untuk yang ketiga ini, apabila di soal nanti tidak diketahui kalau segitiga itu kongruen, maka kita buktikan terlebih dahulu ya. Buktikan terlebih dahulu menggunakan sifat-sifat segitiga kongruen. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soalnya. Oke, sekarang perhatikan contoh soalnya. Nah, di sini ada gambar, diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR itu kongruen. Tentukan panjang PQ dan sudut R ya. Nah, yang pertama di sini kan sudah diketahui nih. Di sini ada penjelasan diketahui bahwa segitiga ini adalah kongruen. Jadi sifat ketiga ini cara yang ketiga ini nggak perlu dicari lagi. Jadi kita tinggal mencari panjang PQ dan sudut R aja. Oke. Yang pertama kita rubah dulu nih gambarnya biar sama. Jadi biar bersesuaian gambarnya ya. Yang pertama kita gambar dulu segitiga ABC ya. Nah, gini, ini kan segitiga ABC siku-siku ya, gini. Jadi A, B, C. Terus yang satu lagi, nah, di situ ada penjelasan bahwa P itu adalah siku-siku. Jadi di sini ya. Nah, ini P-nya. P, Q, R, oke. Nah, kita lihat di sini. Panjang AB 4,5 dari A ke B 4,5. Terus sudut B-nya 53. Nah, terus panjang BC-nya 7,5. Terus panjang AC-nya 6. Ini ya. Ya, anggap aja udah sama. Nah, sekarang kita tinggal cari panjang PQ. Ya udah, PQ itu bersesuaian dengan apa? Dengan AB kan? Nah, jadi panjang PQ itu sama dengan panjang AB ya. Ya, berapa senti jadinya? 4,5 cm. Oke, dapat ini PQ-nya. Nah, sekarang apa yang mau dicari lagi? Sekarang sudut R-nya. Sudut R ini ya. Nah, ini. Sudut R ini bersesuaian dengan sudut C. Nah, kalau kita lihat di gambar segitiga ABC, di sini sudah diketahui nih sudut A-nya. Sudut A-nya kan siku-siku. Kalau siku-siku berapa? Ya, 90 derajat ya. Nah, segitiga A-nya udah sudut A-nya sudah dapat 90 derajat, sudut B-nya sudah ada 53 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari C-nya dulu. Jadi, sebelum mencari R, kita harus cari dulu sudut C-nya. Nah, kita cari dulu sudut C-nya. Cari sudut C. Ini ya, cari dulu sudut C. Sudut C sama dengan berapa tadi? 180 derajat dikurang dengan sudut apa? Sudut A ditambah sudut B. Oke. Jadi sama dengan 180 derajat dikurang sudut A-nya berapa? Siku-siku itu berapa? 90 derajat ditambah sudut B-nya berapa? 53 derajat. Jadi sama dengan berapa? 180 derajat dikurang berapa nih? 90 tambah 90 tambah 53 berapa? Jadi 143 derajat. Jadi sama dengan 37 derajat ya. Oke, karena sudut C-nya sudah dapat, berarti sudut R berapa? Ya, karena sudut C sama dengan sudut R, jadi sama dengan 37 derajat. Oke, mudah bukan? Nah, untuk lebih jelas kita kerjakan contoh soal yang kedua ya. Oke, contoh soal kedua, perhatikan gambar di atas. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Yang kedua, yang B, tentukan besar sudut ABC. Nah, kita perhatikan dulu ya di sini ya. Kita gambar dulu segitiga ABC. Di sini A, B, dan C ya. Nah, untuk sudut A-nya 70 derajat, panjang AB-nya 12, terus panjang AC-nya 8,4.
Nah, selanjutnya kita buat gambar segitiga QPR. Nah, Q-nya berarti di sini ya. QPR, Q, P-nya berapa tuh? Gini kan? Oh, gini ya. Nah, Q yang 8,4 di mana? Nah, di sini 70 derajat ya. Nah, ini sudutnya 70 derajat, terus yang 8,4 ini ya. 8,4 berarti di sininya R. Nah, selanjutnya di sini berarti P. Nah, sudut P-nya 41 derajat. Terus panjang QP-nya berapa? QP-nya panjangnya 12. Nah, di sini kita disuruh buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPR. Oke ya, QPR ya. Nah, di sini dilihat sudut yang pertama sisi dulu, sisi AC. Sisi AC itu sama dengan sisi QR. Ini sama-sama diketahui ya, sama-sama 8,4. Jadi sama dengan QR. Nah, ini adalah sisinya ya, sisi. Terus apa lagi selain QR? Sudutnya dilihat yang di sini. Di sini 70 derajat sudut A-nya, sudut Q-nya juga 70 derajat. Sudut A sama dengan sudut Q. Ya, ini sudutnya. Terus yang kedua apalagi? Sisinya, sisi yang ini. Nah, sisi AB. Sisi AB sama dengan sisi QP. Nah, QP ya. Nah, gini ya. Oke, jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga QPR, yaitu syaratnya adalah sisi sudut sisi yang ini terbukti. Nah, oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tentukan sebesar sudut ABC. Sudut ABC ini yang ditanya. Sudut ABC dilihat, ABC berarti yang ini yang kita cari. Ini ya. Nah, berapa sudut ABC? Nah, lihat ABC itu bersesuaian dengan sudut P. Jadi sudut P sama dengan sudut B, yaitu sama dengan 41 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan 41 derajat. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih mudah lagi, kalian harus mengulang lagi videonya. Diulang-ulang terus sampai kalian paham ya. Nah, nanti bertemu lagi dengan Bu Ina di video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum.